Stand Up Indo Tangerang bikin kompetisi internal. Emang boleh Starboy ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat malam di tangga bahagia. Malam ini kita ada kompetisi Starboy season 2 episode 6 dari grup B. Yang tersisa 8 besar, 8 orang. Gila, grup B pasti ger-ger semua ini, Hat. Iya. Terus langsung final aja nih, Hat ya. Bahkan udah ada yang nyiapin gimmick sini. Bahkan udah ada yang nulis materi final dengan tema juara, Hat. Gokil, pasti penonton yang di rumah udah gak sabar nih, Hat. Belum nyampe final udah terprosok kayaknya tuh. Kayak gitu. Temanya cinta ya teman-teman, grup B. Waktu 3 menit seperti biasa. Nanti untuk durasinya nanti akan di handle sama panitia. Menggunakan tablet atau iPad itu. Ois, baru properti. Properti. Gila, komunitas kaya loh, komunitas tuh. Ois. Nah, iya kan. Gila, baru. Beda. Wes, gila, terima kasih iPad. pada para penonton YouTube kita. Akhirnya komunitas kita kebeli iPad. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk Dewan Juri pada malam hari ini. Mereka berdua adalah senior kita di komunitas saat. Langsung kita panggil dua-duanya ya. Ya, yang pertama dia finalis di Komik 8 dan juga sekarang dia lagi sibuk syuting, Hat. Iya, gue udah pegang jadwal dia, Hat. Dia udah ketemu banyak orang-orang terkenal. Betul. Dan dia alhamdulillah ada sedikit peningkatan karir dia. Mudah-mudahan dia karirnya makin cemerlang. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja panggil juri kita. Yang pertama, Bayu. Terima kasih. Musik. Maka malam ini dia akan mengangkat semua grup B. Karena dia salah satu mentor grup B juga. Betul. Oke. Mas, blocking mas. Oh iya. Aduh. Kertasnya Dimas. Sengaja. Kertas. Oh, kertas. Oh, Kertas belum dong. dibikin. Oh, lagi dibikin. Oh, Nggak langsung ditulis sendiri nilainya. Nggak ada inisiatif. Nggak ada inisiatif. Udah main begitu. Gitu. Dikasih berapa Bang Bay tadi sama dia? Nggak ada. Nggak ada. Nyogok tolol harusnya. Kompetisi ini mah nggak bersih. Kata Dimas yang pulang malam Wes, udah main Cywar nih. Ini yang gua tunggu-tunggu, Hat. Persaingan antar peserta itu emang harus ditunjukin. Jangan main tusuk belakang, main Cywar. Itu yang gua tunjukkan. Langsung aja kita panggil juri yang kedua pada malam hari ini. Dia seorang finalis, juara sih. Juara somasi. Betul. Oke, dia pernah ikut somasi dan juara, Hat. Iya. Dia juga sering ikut lomba di berbagai macam kota, Hat. Kemarin dia jadi openernya Bintang BT, Hat. Bintang BT, betul. Oke, gokil. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Agung RT. Kita ke peserta yang pertama, Hat. Kemarin dia ngomong tinggal Di Kebon Nanas. di Kebon Nanas, di Tapi- Bikini Bottom. Sebelah rumah Patrick. Iya. Apakah dia Gara-gara dia ngomong itu dia bottom tuh. Wah, oh iya benar. Kualat. Omongan adalah doa, betul. Walaupun secara eksplisit. Jangan sekate-kate lo. Oke, Hat. Dia tinggal di Kebon Nanas dan dia bekerja sebagai akunting. Langsung aja kita panggil. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yadi. Yadi. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Yadi Hartono, saya Cina. Ya, orang Cina bicara tentang cinta. Menurut saya, cinta itu adalah hubungan yang transaksional. Kenapa? Karena saya baru bisa merasakan cinta kalau udah bayar. Ya teman-teman, karena membeli cinta yang saya dapatkan tuh gak tulus. Paling males kalau ketemu sama penjual yang gak mau ciuman. Saya pengen banget ciuman, beneran. Ya teman-teman, alasannya tuh banyak banget gitu. Mulai dari lagi sariawan, baru pasang behel, sama habis makan mayat katanya. Ya teman-teman, nih buat mbak-mbak Aeropolis, ya mbak,
saya tahu cerita cinta kita memang singkat, tapi tolong cintai saya sepanjang durasi. Ya teman-teman, susah banget cari cinta yang tulus itu. Nah, kemarin saya baru dapet cewek, tapi ceweknya tuh cewek korban KDRT. Ya, tapi saya lurusin dulu ya, ini cewek korban KDRT-nya tuh bukan dapat kekerasan dari suaminya, tapi dari ibu tirinya. Ya teman-teman, punya cewek korban KDRT itu gak enak, bikin saya bingung harus bersikap ke dia seperti apa. Orang lain kalau pacaran, chattingan nih gitu, dapat pap gemes, lah saya dapat pap bekas luka. Ya teman-teman, gak enak gitu. Pacaran sama orang KDRT, masalahnya nih, saya pernah diajak VCS. Masalahnya dia VCS-nya tuh sambil nangis-nangis. Ternyata video call siksa. Dia lagi disiksa sama ibunya. Parah banget ibu tirinya ini. Masalahnya ibu tirinya itu kejam banget. Pernah dia waktu itu sampai dibotakin. Dari situ saya suruh dia untuk belajar Shaolin supaya bisa ngelawan ibunya. Ya teman-teman, karena dia malu sama penampilannya, akhirnya dia pakai wig. Masalahnya, wig yang dia pakai itu murah. Setiap saya jalan sama dia, saya berasa lagi jalan sama Gayus Tambunan. Ya teman-teman, banyak hal yang bikin gak enak dari pacaran korban KDRT. Kenapa? Karena kita tuh bingung harus gimana ke dia gitu. Salah ngomong, ntar disangganya kita ngikutin kekerasan lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, Tadi formatnya premis setup teman-teman. Ada musikan tadi. Kebanyakan ngomong teman-teman daripada titik tawa ya LPM. Aduh, nggak apa-apa. Tepuk tangan lagi sekali lagi buat Jadi. Lumayan buat pembuka ya teman-teman ya. Kita hitungin. Ya mudah-mudahan setelah ini kita masih teman-teman. Kita ganti aja temanya teman-teman. Aduh, lanjut Hat. Peserta yang kedua. Peserta yang kedua terperosok. Kemarin dia terperosok di lubang. Habis naik, turun jurang. Kayak orang habis hiking, turun. Keringetan kagak lu. Langsung aja kita panggil peserta selanjutnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Huda Adu. Assalamualaikum. Malam ini temanya cinta ya teman-teman. Soal cinta, kurang apa cinta gua sama istri? Dia selalu marah, dia selalu ngatur-ngatur gua tetap cinta sama dia. Karena cinta butuh pengorbanan. Pengorbanan gua ngalah untuk dia. Bukan berarti gua kalah, emang gua kagak berani aja. Soalnya kalau dia marah, serem. Teriakannya bikin gua merinding. Dia teriak sebelahnya kuntilanak. Ih, serem. Istri gua ini teman sekolah gua dulu. Dia tinggal di asrama. Gua deketin, gua WA-in. Nyambung banget WA-nya sampai jam 12 malam. Besoknya gua tanya, "Kamu semalam begadang ya? Minum kopi?" "Ah enggak, saya tidur abis isya." Ternyata temennya yang balasin WA gua. Tahu begitu mah temennya aja yang gua nikahin. Setelah gua pacaran, gua tanya, kenapa alasannya kok milih gua? Alasannya karena gua mirip bapaknya. Gua nggak merasa banget mirip bapaknya. Gua tanya, mirip bapak lu dari mana gua? Dari karakternya kah? Kagak. Karena muka gua mirip muka bapaknya. Ini mah mau ngomong aja muka gua tua. Terima kasih. Oke, itu tadi penampilan dari Huda Adu. Tepuk tangan.
Sepertinya dia sudah kehabisan bensin. Semangat teman-teman. Lagi nggak kapok-kapok ya. Episode pertama bahas bininya katanya dia diomelin tidur di luar. Sekarang bahas lagi. Tidur di mana dia malam ini ya? Tidur di jurang. Harus ada dong. Ya udah sih. Lanjut aja. Kita ke peserta yang ketiga. Peserta yang satu ini penampilannya dua kali penampilan tidak memuaskan. Oh, karena lagi nggak fokus dia lagi. Nggak fokus. Awal-awal masa pacaran, bukan Pacaran. percobaan. Lagi pacaran dia, baru jadian. Apakah dia akan bahas kisah cinta dia atau bahas mantan dia atau mau ngebanding-bandingin? Kita nggak tahu, Hat. Kita nggak tahu. Ya, langsung aja, Hat. Kita panggil peserta yang ketiga. Beri tepuk tangan yang meriah buat Oga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat, tepuk tangan dong Starboy malam ini. Semangat, kurang semangat, Assalamualaikum teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama gue ini Oga ya. Gue adalah anak dari pemilik rumah makan. Kalau ngomongin cinta ya, gue pengen banget bahas ibu gue. Karena ibu gue ini orangnya self love banget. Gimana gak self love ya? Rumah makan gue dipenuhi dengan banner foto muka dia. Bahkan lebih banyak daripada foto menunya, coba. Di dinding ada, di meja ada, di warteg sebelah ada, udah mulai menjalar fotonya. Gue mas sebagai anak ya, jujur gue nggak setuju sama kenarsisan ini tuh sebenarnya, nggak setuju gue. Gue takut orang salah persepsikan customer gue. Nanti ada orang yang datang yang tadinya pengen pesen makan, malah jadi pengen pesen ibu gue. Udah mana pesen ibu gue? Cuman jangan tinggalin sholat aja lagi. Kan kalau pesennya dipesen, jadi pesen-pesen ya. Iklan jadinya, mampus gak bisa di skip. Jangan di skip iklannya guys kalau ada guys. Dan namanya orang narsis ya, ada egonya pasti. Egonya ada kan. Kalau urusan foto, di rumah makan gua ada foto keluarga. Yang dipilih fotonya, yang dianya doang yang bagus. Dianya doang yang bagus. Gue kasihan bapak gue kayak gak pernah dipikirin gitu. Gue kasihan sama bapak gue. Gimana gak kasihan bang? Muka bapak gue ketutupan sama tulisan selamat menikmati. Kasihan banget, udah mana fotonya kayak gak menikmati banget. Belum siap ya Allah. Tapi gimana pun juga ibu gue adalah orang yang mencintai pekerjaannya. Mencintai banget, gue jamin. Karena dia lebih memprioritaskan untuk customer duluan yang makan dibandingkan anak-anaknya. Coba. Ya kalau anaknya gue mah udah tua bang, kagak usah jadi permasalahan. Kan gue ada adik gue masih SD, dia pulang sekolah, lapar. Adik gue bilang ke ibu gue, Bu aku mau makan dong. Makan siang gratisnya nggak enak. Karena di situ makan siang ya, jadi lagi pada repot. Ibu gua dengan repot ngejawab, udah ditulis aja dulu, makan di sini apa bawa pulang? Ya elah, lah ini karena adek gua, dia mau dibungkus, mau akan pulang, mau makan di sini, ya makannya tetap di sini bu, ini kan rumahnya. Udah, sekian dari gua, thank you. Oke, beri tepuk tangan sekali buat Oga. Gokil, dia bahas rumah makan dia. Namanya nempel di menu. Dia bahas rumah makan, alhamdulillah kemakan dikit. Wih, nggak sampai kenyang. Yang penting ada peningkatan hati ya. Tema cinta bahas kuliner. Oh iya masuk. Jadi warna baru. Oh betul. Kan gak harus tentang cinta, kan banyak diasosiasiin. Wih, gokil. Gak sia-sia lu. Belajar. Oke, lanjut aja. Jangan buang-buang waktu karena durasi. Wes, gokil. Ini wah. Peserta yang satu ini Islami banget. Gue tahu dia Islami dari mana. Kemarin dia pas nongkrong dia bawa rokosin. Rokoknya Ustadz. Dan kata dia rokoknya Oke, lanjut aja. Dia juga kayaknya udah punya pacar nih. Dia punya pacar.
Kita nggak tahu dia bakal bahas cintanya tentang apa udah putus kita juga nggak tahu. Nah betul. Langsung aja kita beri Tepuk tangan yang meriah buat Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya cinta. Gue lagi deket sama seorang ustazah teman-teman. Dan jujur gue bingung sama hubungan gue. Karena kan namanya ustazah nggak mungkin kan pacaran. Sampai ada gue tanya ke dia, Ra, sebenarnya hubungan kita ini apa? Hablum minannas. Hubungan sesama manusia, sesama nanas. Aneh banget hubungan gue sama dia. Gue kenal sama dia di Facebook teman-teman. Dan demi kelihatan alim, ketika gue ngajak kali pertama dia ketemu, itu bukan di kafe atau tempat-tempat yang romantis, melainkan di musola. Dan karena percaya kita di musola, ketika gue nyamperin dia pas mau salaman, gue inget banget nih. Kata pertama yang diucapkan itu, maaf, aku udah wudu. Nggak mau banget dipegang. Dan jujur teman-teman, ngeliat sama ustazah itu bingung. Karena nggak seperti cewek-cewek lain gitu, bisa diajak ke Bandung, Jogja, Puncak, staycation. Dia ngajak gua umroh. Masalah gue kan belum mampu ya. Gue juga pernah ngajak dia makan di McD, tapi dia nggak mau, katanya diboikot. Soalnya McD pro Israel. Gue respect. Akhirnya gue ngajak dia makan di tempat yang Islami banget, yang ada unsur bahasa Arabnya. Gue ngajak dia makan di Warkov. Situ gue pesen Indomie mah pakainya, sama Rokosin. Sotdot. Sekian dari Korean teman-teman. Oke, habis peserta yang satu ini. Panggil dong, biar dapat komentator juri. Udah 4. 4 ya. Oke, kita panggil peserta yang udah tampil tadi. Yadi, Hudadu, Oga dan Rehan. Rehan. Maju ke depan. Kalian komut nggak? Enggak, maksud gua kalau gua kan gue bebasin, terserah komut sama siapa aja. Yang penting jadi materinya. Aduh, mana ini? Dari Yadi dulu ya, Yadi, kayaknya lo ada masalah di delivery deh. Intonasi segala macem dari awal sampai akhir semuanya sama. Datar sih enggak, cuma kayak gue ngerasa kayak jadi pola gitu pas dia ngomong materi tuh kayak gimana ya, agak kurang kayak ini. Sama bener tadi kata MC juga, kebanyakan temen-temen nih. Coba itu dikurangin deh kalau misalkan malam ini aman. Kalau delivery, ya itu tadi yang gue bilang, masalah di deliverynya adalah buat gue intonasi. Coba biasain baca deh, gini deh gampangnya kalian ngelihat ada YouTube stand up, ada yang stand up, terus kalian tulis. Nah, coba kalian rasain bedanya intonasi mereka itu di mana. Nah, terus tulisan yang kalian tulis itu kalian baca, kalian samain sama yang ada di YouTube mereka itu, sama atau enggak. Itu kalau mau belajar intonasi, biar tahu jedanya di mana. Huda, sepatu fans lu oke sih. Itu yang gue cari tadi, nggak ada di sono. Fans putih. Gini Huda, gue nggak tahu ya lu bener yang dibilang MC apa enggak, kehabisan bensin apa enggak. Cuma lu di sini cuma mainin emosi. Lu nggak ngeluarin punchline-nya. Jujur dari 4 yang tadi lu yang paling rendah. Gue punya prinsip gini, ketika di dalam kompetisi terus lu tampil di minggu pertama, lu ngasih ekspektasi tinggi. Jangankan lu sama,
lu turun sedikit aja nih, lu dibilang nggak berkembang. Nah kalau ini udah jauh banget nih 2 minggu nih, gue nggak tahu nih masa lalu apa. Karena kan kombucha bukan nama gue. Gue nggak tahu nih. Kalau delivery ya itu tadi emosi udah ada, udah keluar. Secara penguasaan panggung udah oke, materinya juga udah oke. Cuma balik lagi ini kan stand up bukan khotbah Jumat ya. Itu sih kalau buat Huda. Kalau buat Oga hampir perfect. Hampir ya. Kurangnya dia adalah kayak masih nggak tahu kayak kelihatan, kalau menurut gua kelihatan ngafal kalau menurut gua. Terus masih ada beberapa yang harusnya bisa langsung ke intinya, jadi masih harus ada beberapa kata yang itu di trimming, dibuang. Jadi masih bertele-tele lah. Tapi dari 4 ini oke lah, lu masih aman lah. Buat Rehan, tepuk tangan dulu dong buat Rehan. Mungkin ini gara-gara ngerokok sin kemarin. Rehan dia merhatiin waktu, deliverynya ya jam terbang lah, materinya dari awal sampai akhir jelas apa yang dibahas dan semuanya runut. Dan LPM paling tinggi dari 4 orang ini Rehan untuk di sesi yang pertama. Dari gue itu aja ya. Ya dia sama Huda coba berharap ada yang ngeblank deh di 5-8. Ya. Thank you. Oke, kalau untuk Yadi, kenapa dinotis masalah ya teman-teman? Secara teknis itu karena membuat lo seolah-olah bakal ngeluarin beat baru. Kebanyakan. Karena itu akan bikin orang mengira, wah udah masuk beat baru nih. Misalnya itu kayak bridging gitu. Kata panggilnya teman-teman itu seolah-olah ini udah beat yang berbeda. Iya, ya itu harus diperhatikan tuh. Kalau Huda, kalau menurut gua setup, PR di setup. Lo belum bisa membuat setup yang bisa dimengerti orang. Padahal tugas setup itu ya buat orang ngerti kan. Nah lo belum berhasil, berarti kalimat lo belum menjadi kalimat yang efektif. Kalau Oga catatannya delivery-nya semakin bagus, cuma beat terakhir dan sebelum terakhir aja yang menurut gue sih kepanjangan tuh setupnya ya. Mungkin bisa diseling dengan hal punch gitu biar nggak terlalu lama. Kalau Raihan sih udah oke lah gitu, tapi ya kenapa Jupiter gitu. Harusnya tambahin MX biar jadi motor gua, anjay. Subjektif banget. Dan temanya kalau menurut gua justru Rehan yang paling berasa sih. Makanya temanya di sini di materi lumayan tinggi selain LPM. Sekian, thank you. Oke, terima kasih atas komentar Dewan Juri pada malam hari ini. Masih ada 4 peserta lagi Hat yang masih belum tampil. Oke, pada lemas kayak nih Hat ya. Iya, tapi Rehan membakar semangat itu lagi tadi. Oke, emang harus semangat Hat. Kompetisi itu emang harus Kalau Yadi tahun ini kebanyakan ngomong teman-teman gue, tahun kemarin kebanyakan bang. Nggak apa-apa Yadi, itu proses belajar. Langsung Hat, peserta yang selanjutnya siapa? Peserta selanjutnya beliau aktif di Semanggi. Wih, seniman. Tapi seniman berbagi, Semanggi. Semanggi betul. Bukan ya? Bukan. Enggak, tapi ide bagus tuh, seniman berbagi. Bagus. Semangat berbagi. Orang ini hobi sedekah. Udah tahun. kepala 4. Bahas tema cinta. Kita nggak tahu nih apakah dia cinta diri sendiri atau cinta pekerjaan atau cinta istrinya. Ya betul, langsung aja Hat. Langsung aja. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Afria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Afrian dan gue sudah menikah. Istri gue itu orang susah dibilangin teman-teman. Jadi istri gue itu lebih dengerin kata ustadz dibanding omongan gue.
kecuali bagian yang kalau laki itu boleh kawin 4 kali. Istri gue itu religius banget teman-teman. Dia kurang suka gue ikut stand up kayak gini. Dia lebih suka kalau gue itu ikut pildacil, pemilihan dai cilik. Kan nggak mungkin. Pertama, gue itu bukan anak kecil. Kedua, jadi dai mah gampang, nggak perlu lucu. Istri gue itu religius banget. Semenjak menikah, badan gue jadi gemuk. Istri gue rekeningnya yang gemuk. Karena harta suami adalah harta istri, sementara istri hartanya adalah punya diri sendiri. Sekian, terima kasih, gue Afrian. Gila tadi penampilan Pak Aprian datar nggak dapet tawa, tapi mentalnya kuat nggak ngeblank, akhirnya dapat juga kan. Itu kok yang harus dikit. Usaha itu juga udah usaha, Ya, udah usaha, bagus. Umur 40 Dan masih dia mau baru- stand up kombut, waktu baru masuk keluarga. komunitas juga, nggak Iya apa-apa, betul, wajar. nggak apa-apa. Yang penting ada peningkatan, mau belajar. Lanjut, kita lanjut ke peserta yang selanjutnya. Peserta yang berikutnya, dia adalah seorang rising star. Wih, tepuk tangan. Penonton di YouTube nggak sabar nih, banyak yang komen, ocot ya, yang gila. Temen gue nanya, itu siapa yang nganggur? Emang kenapa? Gue ajak kerja katanya. Biar nggak lucu lagi. Biar nggak lucu lagi. Katanya yang nyuruh Dimas. Waduh, Saywor. Oh, strategi lu kayak gitu. Langsung pengangguran tapi bahas cinta. Bahas cinta. Cinta apa dia? Cinta diri sendiri dia. Aduh. Oke. Cintai ususmu. Lanjut lah. Dia baru sembuhan. Oh iya, dia sakit baru Dia sembuh. sakit. Gua tanya, materi aman. Lambung saya bang nggak aman bang. Sakit dia kemarin, aduh. Oke, Lanjut, oke. kita panggil peserta selanjutnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Jikri Ocot. Assalamualaikum. Romannya rahangnya keras-keras banget, kagak mau tawa. Deh. Perkenalkan teman-teman, nama gue Jikri Ocot. Pengangguran dikasih tema cinta. Ya ilaha illallah bang. Boro-boro bercinta, bertahan hidup aja gue susah. Gue mah bang belum bisa urusan hati. Gue mah masih urusan lambung. Gue sebagai pengangguran ya susah banget nyari cewek. Karena cewek sekarang kalau nyari cowok harus standar TikTok. Harus punya gaji di atas UMR. Gue mah bang boro-boro UMR, U-nya aja kagak ada. Sampai sekarang bang gue susah banget nih, belum dapet gue. Padahal ya selera gue itu nggak aneh-aneh banget. Tipe cewek gue itu yang kecil bang, yang 150 dah. Karena kalau 500 kemahalan mood gue. Skincare-nya ini mah. By the way, gue pernah deket sama cewek bang. Cuma cewek itu selalu bilang ke gue, katanya gue kurang effort. Wajarlah pengangguran kurang effort. Karena kebanyakan repot bang. Aduh. Lagi sakit nih. Gue mah jujur aja, gue mah gak bisa effort duit. Tapi kan gue bisa effort tenaga. Setiap berangkat kerja gue jemput, pulang kerja gue jemput, ketemu suaminya gue jemput. Wajarlah pengangguran cuma bisa jadi yang kedua. Sakit hati abang neng. Dan dia pernah ngajakin gua bang candlelight dinner. Dari namanya aja nih gua susah banget nyebutnya ya. Dijelasin sama dia. Katanya kalau candlelight dinner
kita makan malam, pakai lilin, romantis dan seru, dia bilang begitu. Buset deh, sebulan hari tokan gue mati, gue makan pakai lilin biasa baik. Boro-boro romantis. Deh. Udah, waktu udah habis ya. Sekian aja. Dia minggu kemarin dapat poin tertinggi dan bisa milih nomor urut, ternyata sengaja. Dia tahu nih, yang 6, yang 5 pasti begini, gua nyelamatin crowd, katanya gokil. Wah parah lo, emang nurunin mental lo, aduh. Keren. Lagian cewek tuh ngajak candle dinner, maksudnya lu suruh muter bego jadi babi ngepet. Siapa yang suruh makan, minum lilin, aduh. Kendal. Wih, abis ini aduh, pasti ini udah jam-jamnya ABRI malam-malam. Wah iya, udah masuknya, waduh. Udah masuk jam siaga ABRI nih. Udah masuk jam siaga ABRI nih, Hat. Aduh. Dia nanti pagi mau sertijab. Apakah dia akan bahas kecintaan dia kepada ABRI? Kita nggak tahu nih. Waduh. Dia kamput sampai ketiduran. Dia kemarin di warung Sop Iga. Aduh, pasti matanya bakal gur. Wais. Penonton di rumah pasti udah nggak bakal. Ini udah nggak sabar nih penonton di rumah aja. Langsung aja kita panggil. Beri tepuk tangan yang meriah buat Dimas. Siap gerak. Gila, ABRI. Pas banget bajunya. Temanya cinta, teman-teman. Dari tadi komik lain bahasnya cinta pacar, istri, aku. Keluargaku ini cinta banget sama NKRI, teman-teman. Bahkan mbahku punya bis ABRI. Bis ABRI. Dan gak cuma itu, bapakku juga sekarang kerjanya jadi tukang cuci motor ABRI. Karena ini, bapakku maksa banget anak-anaknya untuk jadi ABRI, teman-teman. Mau gak mau, aku nyoba untuk daftar ABRI. Tapi sebelum daftar ABRI, aku ikut namanya Bimbel ABRI. Orang lain masuk Bimbel keluar-keluar nilainya bagus. Aku masuk Bimbel keluar-keluar badanku yang bagus. Dan di Bimbel ABRI ini awalnya aku mikir akan diajarin caranya menangkap peluru, jaga perbatasan, joget gemoy. Ternyata enggak, teman-teman. Ternyata di sana cuma diajarin push up, sit up, lari. Maksudku ini mah bukan bimbel. Ini mah member gym ini mah. Dan di sana aku baru tahu, teman-teman. Kita diajarin caranya makan 5 detik selesai. Jadi gini caranya. Makan dihitungin waktu 5 detik. Gak habis digeser. Makan dihitungin 5 detik, gak habis geser. Ini kan kasihan yang terakhir ya. Geser jadi tumpeng. Peresmian udah. Dan kecintaanku terhadap NKRI ini gagal, teman-teman. Karena pernah aku dibilangin, katanya syarat jadi ABRI itu giginya harus rata. Maksudnya kurang rata apa gigiku? Rata kanan. Pas aku cari tahu, ternyata katanya gigi rata itu supaya komunikasi kita bagus, lancar. Ya Allah bang, dari tadi liatin kan komunikasiku bagus, lancar. Cuma tipe aja tulisanku. Selamat malam, saya Dimas, sampai ketemu di batalion.
keringet dingin nambah hat. Iya. Itu tadi namanya latihan sertijab. Sertijab. Latihan. Dimas yang keringet dingin juga. Gigi harus rata. Aduh, latin. Yang penting mah Kecewa dia kecewa. Kecewa dengan penampilannya sendiri. Kombut tiap hari sampai ketiduran hasilnya begini ya. Mendingin gua jadi abri. Aduh. Ngebadanin sampai tegap-tegap tumpurna udah kayak abri. Ngebadaninnya push up dia mah. Materi. Bukan materi yang jadi malah badan yang jadi. Lanjut aja peserta terakhir. Peserta terakhir. Dia seorang komikus. Wis, komikus yang menjadi komika. Komikus yang menjadi komika. Oke, dia bakal bahas apa nih cinta? Tahu lu bocorannya? Kurang tahu sih, kayaknya asosiasi dia akan bermain asosiasi. Akan bermain asosiasi. Dan dia itu juga bawa teman penonton. Salah satu jaminan untuk lolos ke babak selanjutnya itu harus bawa penonton. Udah ada poinnya 20. Iya, itu. Minimal. Iya, bawa penonton 20. Tambahin Bang Wai. Langsung aja kita panggil peserta selanjutnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Lukman. Gue ini desainer. Gue ini orangnya visual banget. Gue mudah banget jatuh cinta sama hal yang berbau visual. Hal ini juga mempengaruhi gue dalam memilih sesuatu. Kayak pas gue beli buku, gue gak peduli sinopsisnya. Gue gak peduli siapa penulisnya. Yang gue lihat cuma covernya. Bagus nih, gue beli Pas gue beli, apaan buku nih? Kagak ada isinya. Ternyata yang gue beli buku tulis. Pernah juga gue beli benda yang visualnya bagus, tapi fungsinya nggak jelas. Fidget spinner Naruto. Visualnya Naruto lagi begini. Pas gue putar, kayak lagi tawaf di tangan gue Narutonya. Kata orang fidget spinner bisa ngilangin stres. Pas gue mainin, kagak. Nah, kalau fidget spinner bisa ngilangin stres mah, bapak-bapak di pos ronda pada main fidget spinner. Sambil nyebat, muterin fidget spinner, mikirin. Cicilan pay later bininya. Anjing, bini gua cekot barang mulu. Gua yang bayar, kepala gua jadi cekot-cekot. Selain itu juga gua pernah beli barang yang visualnya bagus dan fungsinya jelas. Waktu itu gua beli pull up bar warna ungu. Ungunya keren banget. Ada onci, enda, sama rasa taro. Ya gini aja. Dan demi wahyu. Udah close man. Tujuan gue beli pull up bar ini ya biar badan gue kelihatan kekar ya punggung gue. Biar bagian sayap gue nih berotot. Tapi itu awal-awalnya doang. Lama-kelamaan pull up barnya gak dipakai. Malah beralih fungsi jadi gantungan baju. Sekarang baju gue yang jadi pada berotot. Ada bagian punggungnya doang lagi. Ada tuh ada bagian otot sayapnya. Pas gue pakai baju gue terbang. Karena juga gue beli barang yang makanan. Desainnya bagus, visualnya oke, packagingnya box. Packagingnya, covernya keren. Saking kerennya di cover sama Rizky Febian. Pas gue beli, gue bawa ke rumah. Gue baru ngeh, ternyata yang gue beli itu makanan anjing. Anjing. Gue malah beli makanan anjing. Padahal gue gak punya anjing. Tapi gue ingat, gue punya teman yang gak pernah bayar utang. Gue kasih ke dia aja makanannya. Teman gue kan kelakuannya kayak sekian, gue lupa 55. Itu tadi terlalu Looney Tunes, Mas. Aduh, temanya buku ya teman-teman, Gramedia. Tapi dia udah menangat. Udah bawa penonton, bajunya pink sesuai cinta. Yang penting walaupun materi ini yang penting baju pink tema cinta. Dan tidak ngebom-ngebom amat. Gak keringet dingin. Basah doang, basah. Basah doang. Waduh, udah mulai gemeter nih. 1, 2, 3, 4, 5 udah gemeter. Ayo kita panggil keempat peserta yang sudah tampil di sesi kedua ini, Hat. Oke, catatan untuk kloter kedua. Yang pertama itu kan ada Afrian ya. Afrian
beat pertama gue tadi kurang ngerti tuh. Yang bilang boleh kawin 4 itu elonya atau ustadznya. Jadi kayaknya tadi ada yang kebalik ya. Kalau perasaan gue sih ada yang kebalik tuh. Siapa subjek, siapa objeknya. Sama yang tadi duit tunggal, anak gue duit tunggal. Bagus sebenarnya kalau dilebur. Kalau lo kan tadi 2 tapi 2 tapi 1 anak yang pertama meninggal. Padahal bisa dilebur biar jadi 5 tuh. Anak gua duit tunggal 2 tapi yang 1 udah meninggal. Enak tuh. Itu aja catatannya deliverynya sih. Kalau gua kayaknya lo udah nggak masalah sebenarnya sih di delivery ya. Terus yang ke-6 Zikri. Wah kalau Zikri kayaknya tinggal banyak-banyakin tandang aja lah. Boleh tepuk tangan sih buat Zikri. Makasih Pak. Tinggal banyak-banyakin tandang keluar biar mentalnya terupgrade. 7 Dimas. Dimas sebenarnya kali kalau gue lihat setupnya harusnya dia memanfaatkan kata sambung padahal. Kayaknya banyak beat-beat lo yang harusnya kalau ditambahin padahal itu jadi menarik gitu. Ternyata nggak ada, gue nungguin itu. Iya kan dia serba abri atau keluarganya ya kan. Kayak di beat punya bus abri. Padahal kayak tambahin padahal aja kesonanya udah bisa enak tuh. Terus sayangnya juga lo kayaknya harusnya bisa yang receh-receh memanfaatkan singkatan atau akronim dari abrinya itu jadi jokes gitu harusnya. Sayang banget tuh sering disebut abri tapi nggak jadi jokes. Berikutnya Lukman terakhir ya tadi dia. Kalau menurut gue sih delivery lo udah jauh lebih bagus dari sebelum-sebelumnya sih. Deliverynya ya. Dan setidaknya kali ini beat-beat lo tuh tuntas gitu. Ya kalau menurut gue tinggal dilatih membentuk punchline di layar-layar berikutnya aja. Thank you. Tepuk tangan dulu dong buat Pak RT. Afrian, tadi gue sempet bingung sebenarnya ini temanya keluarga apa terima cinta ya? Karena gini, kayak yang minggu kemarin grup A itu gue salut. Grup A itu banyak peserta yang nggak nyebutin kata cinta tapi gue ngerti maknanya atau asosiasi katanya itu bertujuan ke kata cinta gitu. Nah kalau tadi Pak Afrian tadi gue nggak dapet itu gitu, cuma ngebahas di awal istrinya doang, tapi itu ke anak-anaknya. Gue kurang nangkep sih di situ. Cuma yang ganggu tadi deliverynya adalah tangan. Ini sebenarnya tangan ini bisa dilepas nggak? Maksud gue gini. Ini Afrian sama Lukman ya yang tadi gue ada catatan masalah tangan. Kalian di depan lagi perform. Jangan, kalau menurut gue jangan pernah begini. Jangan pernah tangan di kantong. Apalagi jangan pernah begini nih. Pengen lucu juga. Maksud gue kalau tangan kalian yang aktif yang kanan, usahakan yang kiri yang megang mic. Jadi yang tangan kanan yang aktif itu biar ekspresiin aja gesturnya. Jadi biar keluar. Kalau dari gue itu mungkin itu nanti bisa dikurangin kali ya. Kalau terus nextnya siapa? Zikri ya. Zikri lambung aman Zik. Di sini gue nulisnya sih candlelit dinner. Jikri hari apa ya kemarin ya? Waktu hari Selasa kalau nggak salah ya Jik ya ngirim materi ke gue. Sebenarnya di akhir tadi tuh bukan itu. Lebih banyak kata kotornya. Gue selalu bilang kurang-kurangin ngomong jorok, ngomong kotor. Mau direkam mau enggak, hilangin aja dah, nggak ada faedahnya.
Maksud gue gini, lu kalau mau ngomong anjing, anjing. Maksud gue gini Pak RT. Nantinya kita udah punya contoh Panji. Ketika dia disuruh bikin materi yang clean, susah. Dan itu tuh nggak bakal nembus ke entertain. Itu yang jurusan perpajakan bukan sih Stan ya? Ya maksudnya nanti kalau misalkan dinaikin ke YouTube atau apa, kayaknya nggak etis aja sih, kayak ada kata-kata kotor. Maksud gue selalu bilang ilangin deh kata-kata yang kayak gitu, biar kalian terbiasa. Nantinya lucunya bukan karena umpatan. Kadang ada yang kebiasaan ngomong terus ada anjingnya di belakang jadi lucu. Nah itu ntar kesononya takutnya kebawa. Nah itu susah banget ntar kalau udah di kompetisi gede kayak gua kemarin gitu. Makanya nggak boleh. Soalnya yang punya kan India. Hubungannya apa? Nggak, maksud gua. Jadi kalian kalau nanti ada di kompetisi itu kalian udah terbiasa dengan nulis materi clean, nggak harus oh ini dibuang, ntar bingung, ntar lucunya di mana gitu. Maksud gua hilangin apa dikurang-kurangin lah blue, nggak usah nge-blue, nggak usah ngomong umpatan dikurangin lah. Itu kalau buat Jikri. Makanya tapi tadi di beat akhir kena kan akhirnya. Gua ganti emang. Jangan pakai yang itu Jik, buang lah, gua nggak suka dengernya. Maksudnya karena direkam. Kalau open mic biasa silahkan. Terus Dimas kayaknya sarungnya terlalu loreng ya hari ini. Loreng banget sih. Aduh, kayak penulisan Dimas, loreng ipsum. Wah. Gue nggak ngerti tadi diulang itu emang karena lu pengen nekenin kalau itu punchline atau gimana, tapi tetap nggak kena. Dan dari kemarin kan akhirnya dia setor tuh Pak. Kemarin jam 12.15 kalau nggak salah. Hari Kamis jam 12.15 tuh ngasih tahu ke gua. Lagi nongkrong juga itu kebetulan. Dan yang gua omongin adalah delivery lu itu kurang penekanan, bukan ngeden. Kalau tadi yang gua perhatiin tuh ngeden semua. Itu juga ada. Sama tadi ada imbuhan yang menurut gua kayaknya nggak perlu keluar tuh. Kok ke distract tadi. Iya, maksudnya itu respon penonton atas punchline lu. Harusnya lu koreksi. Bukan malah lu kok PR lu sama kayak siapa tadi ya? Yadi apa ya? Kalau nggak salah. Lu tonton stand up, lu catat materinya, lu samain yang di dalam stand up itu sama lu ngebawainnya. Jadi lu biar tahu intonasi, lu biar tahu titik koma di sebelah mana. Coba kalau itu nggak berhasil juga, kayaknya mending lu jadi cuci motor Abri aja. Udah pernah saya. Udah pernah. Capek ya. Lukman kemarin gue sempet takut karena dia ngebahas Abror, sedangkan Abror nggak tampil. Tapi hari ini sama dia dijawab dengan dia ngasih tambahan Abror tuh seperti ini gitu. Nah dan itu berhasil, ya udah silahkan, nggak ada masalah. Dan itu mirip. Dan itu maksudnya maksud gue gitu, kalau emang lu mau ngebahas satu orang yang nggak tampil, lu jelasin, nggak apa-apa. Sama itu tadi tangan menurut gue ya. Tangan jangan kebanyakan begini. Saya keseringan nonton Adriano Colby sama Ben Daniel gini dia. Mereka lucu. Kan baru. Enggak, kalau Adriano adalah dia komika yang menciptakan, dia udah terlahir dari kaya dan pembahasannya itu udah di atas kita. Sementara kita kan masih belajar nih. Maksudnya yang nggak ada masalah nyontoh ke dia, tapi contoh penulisannya dulu aja.
Maksud gue gini, kalau komik baru tiba-tiba naik ke atas panggung tangannya begini, takutnya penonton yang ngelihat itu berasa ini bukan. Kalau yang tangan kirinya, Lung, kalau tangan kirinya di atas mayat, Lung. Enggak, maksud gua, jadi ntar penonton ngerasa, oh kok sombong, terlalu tinggi. Jadi kita harus bisa posisiin kalau kita lagi tampil, posisi kita tuh ada di bawah penonton, jangan pernah ada di atas penonton. Itu sih. Oke. Buat gue Jikri malam ini MVP ya. Tepuk tangan dulu buat keempat peserta pada malam hari ini dan kedelapannya. Ya, thank you. Oke, itu tadi komentar dari Dewan Juri untuk keempat peserta sesi kedua Starboy pada malam hari ini. Dewan Juri akan berembuk dan memutuskan siapa yang akan redup pada malam hari ini, Hat. Dan siapa yang akan bertahan. Oke. Selamat datang di Oke, selamat datang kembali di Starboy Season 2. Kita yel-yel dulu. Oke, Stand Up Indo Tangerang bikin kompetisi internal. Emang boleh si Starboy ini. Tepuk tangan lagi. Dewan Juri sudah memutuskan siapa yang akan redup pada malam hari ini. Betul sekali. Agak susah nentuin Hat ya. Nentuin agak susah. Aduh, bakal ada kejutan atau apa gua nggak tahu nih, Hat. Dan kita panggil aja, Hat, dua terendah pada malam hari ini. Yang pertama ada Afrian. Pak Afrian, silakan maju ke depan. Dan satu lagi dua terendah. Ada? Huda Adu. Ada Huda Adu, silakan maju ke depan untuk dua peserta terendah pada malam hari ini. Oke, Dewan Juri sudah memutuskan dua terendah pada malam hari ini, Aprian dan Pak Huda. Siapakah yang akan redup pada malam hari ini? Dan Dewan Juri sudah memutuskan Yang bahwa akan keluar. Yang akan keluar Pada malam hari ini adalah Huda Adu. Aduh, selamat buat Pak Aprian yang masih bertahan. Huda Adu, semangat. Kompetisi masih panjang, di luar masih banyak kompetisi. Dan terima kasih buat Stand Up Indo Tangerang. Dan mohon maaf pada istri gua. Karena itu kemarin itu semua bercanda semuanya. Stand Up Indo Tangerang bikin kompetisi rap. Memang boleh selama ini. Terima kasih. Terima kasih buat penonton yang udah hadir di sini langsung. Dan terima kasih buat Tangga Bahagia. Dan terima kasih buat sponsor yang belum ada, tolong kalau misalnya mau gabung boleh gabung. Kontak aja nomor 9. Oke, Injagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, channel YouTube Stand Up Indo _Tangerang. Nyalahin loncengnya. Dan nyalain loncengnya supaya kalian dapat info-info dan video-video terbaru dari Stand Up Indo Tangerang. Dan terima kasih buat para Puskesmas penonton Karawaci. Dan para penonton yang Dan datang. para penonton yang sudah hadir terima kasih. Para penonton yang di rumah juga terima kasih. Oke. Kembali lagi ya besok minggu depan yang mau Minggu nonton depan. langsung bisa di Tangga Bahagia setiap hari Jumat pukul 8 malam. Siapa tahu ingin merasakan 7 besar ya grup Oke, Ayah. ya. Temanya apa? Hobi. Temanya hobi. Sampai ketemu minggu depan. Gua Boy. Gua Jihad. Terima kasih. Viva Lakomtu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand Up Indo Tangerang bikin kompetisi internal. Emang boleh Starboy ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand Up Indo Tangerang bikin kompetisi internal. Emang boleh Starboy ini.